juz Al-Quran, Masya Allah. Ya. Dan pasti masih banyak lagi program-programnya. Makanya kalau penasaran mau tanya-tanya nih untuk saya mau masukin anak saya deh ke SMP gitu kan, bisa langsung ke standnya langsung ke tanya-tanya. buat SMP dan jangan lupa langsung daftar. Betul. Banyak diskon yang Ya. ditunggu. Hari ini Kita doakan yang jawab salam semoga kelak masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tidak lupa kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, alhamdulillah. Pak, Bu, kita nih kalau ngomongin teladan pasti setiap orang punya role model atau idolanya masing-masing. Entah itu artis Korea, pemain bola, atau bahkan YouTuber. Ada yang hafal hingga gaya rambutnya, tapi lupa dengan gaya hidup nabinya. Pak, Bu, padahal Allah itu memuji gaya hidup Nabi Muhammad SAW pada penggalan di ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Pak, Bu, tahu nggak sifat dan gaya hidup seperti apa sih yang membuat Rasulullah itu disebut-sebut mempunyai suri tauladan yang baik? Kalau belum tahu, yuk kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama itu ada sidik atau jujur. Pernah ada suatu kisah di mana orang-orang Quraisy menitipkan barang-barang berharga mereka pada Rasulullah. Padahal kala itu Rasulullah belum diangkat menjadi nabi. Namun orang-orang Quraisy memberi Rasulullah sebuah gelar, yaitu Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya dan jujur. Coba kita kadang nitip motor di temen aja hati suka deg-degan. Pedagang atau bahkan pejabat semuanya butuh jujur. Yang kedua, amanah. Masih ingat kan orang-orang Quraisy menitipkan barang berharga mereka pada Rasulullah? Saat Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah itu menyempatkan diri untuk mengembalikan titipan orang-orang Quraisy. Padahal saat itu orang-orang Quraisy mencoba membunuh beliau. Namun beliau tetap menjaga tanggung jawabnya dengan apa yang telah dititipkan. Coba kita temen nitipin 10.000, bisu dia ngeledekin kita. Pas diminta balik bisa jadi jawabannya uang ente udah aneh ubah jadi cimol sama ST. Hal ini mengajarkan kita kalau amanah itu bukan hanya untuk orang baik, tapi untuk semua kalangan. Yang ketiga, ada tablik atau menyampaikan. Rasulullah itu fasih sekali dalam menyampaikan wahyu. Walaupun saat dia menyampaikan wahyu, dia sering diejek, dia dibenci, bahkan dilempari, bahkan hingga diusir, Rasulullah tetap sabar. Ia menyampaikan wahyu dengan sabar dan tidak pernah marah secara berlebihan. Hal coba kita disuruh guru nyampain info ke kelas, sampai di kelas kata Pak Eko, besok ya udah deh gitu. Hal ini mengajarkan kita kalau ada kebaikan jangan ditahan, tapi sebarkan dengan cara yang lembut. Yang terakhir dan gak ketinggalan ada fatona atau jujur. Rasulullah itu bukan cuma jujur dalam ilmu agama, tapi juga ilmu sosial. Pernah di mana orang-orang Quraisy itu berselisih tentang siapa yang berhak mengangkat Hajar Aswad. Lalu mendengar itu, Rasulullah datang, ia membawa seuntas kain, ia bentangan, diajak semua kabilah itu memegang setiap sisi dari kain. Lalu Rasulullah meletakkan Hajar Aswad di tengah, sehingga setiap kabilah mendapatkan bagian yang sama rata dan puas dengan ide Rasulullah. Coba kita, kadang kursi aja suka berebut, apalagi kalau udah penuh.
pulpen di situ, aneh duluan, ente ngapain duduk di sini? Hal ini mengajarkan kita jangan hanya cerdas di ilmu agama, tapi juga dalam penyelesaian masalah. Karena biar nggak tegang, saya kasih pantun deh. Jalan-jalan ke Semarang, tidak lupa membeli lumpia. Jika ingin hidup senang, taatilah Nabi setiap saatnya. Satu lagi. Pergi ke pasar membeli pepaya. Tidak lupa membeli tomat. Jika ingin hidup bahagia, jujur dan amanahlah setiap saat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneladani sifat Rasulullah tidak hanya dengan sholawat, namun juga mulailah dari hal yang kecil seperti jujur ke teman, ke bapak ibu guru, dan yang paling penting ke orang tua. Sampaikanlah kebaikan dengan cara yang lembut. Jagalah amanah yang sudah dititipkan kepada kita, dan yang terakhir, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk sekali lagi yuk untuk Ananda Arya. Dipanggilnya apa sayang? Theo. Ewo. Oke, keren luar banget. biasa sekali ya, Bu, Makasih ya. ya. Nak. Iya, tadi katanya kalau nitipin uang 10.000 jadi Iya. cimol, jadi es gitu ya. Kalau ibu nitipin ke saya duit 10.000, saya Jadi kasih apa? 100.000. Wow. Nggak masalah. Betul Pak, tadi salah satu pesan Ewot adalah jujur. Karena Indonesia itu nggak kekurangan orang-orang cerdas ya, Iya. tapi kita butuh orang-orang yang Orang-orang jujur. jujur. Baik Bapak, tadi itu pernah